Halo, Assalamualaikum Ustadz Cahyadi. Perkenalkan, saya Putri Yasinta dari Kota Jewelry yang akan menemani Ustadz Cahyadi dan Sobat KGJ ke selama sharing-sharing ini berlangsung. Assalamualaikum Ustadz, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat-sehat? Alhamdulillah Mbak, sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Nah, uh, karena kita waktunya terbatas ya Ustadz ya, mungkin boleh langsung Oke. di-sharingkan aja gimana sih mempersiapkan mental untuk petualangan hidup baru kayak gitu. Monggo silakan Ustadz, waktu dan Oke. tempat akan terserahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk silaturahim meskipun hanya melalui sarana online ya, dari teman-teman Kota Gede Jewelry. Ini pemesanan cincin nikah, betul Mbak ya? Ya bisa Ustadz, nggak cuma cincin nikah aja sih, Apalagi? bisa cincin beli Apalagi? atau kado gitu juga bisa. Oh, kado. Oke, ya ya ya. Iya. Ini sahabat-sahabat yang mau menikah ya, itu ada tempat pemesanan yang bisa diakses. Termasuk yang sudah menikah tentu saja ya, pengen memberikan hadiah kepada pasangan atau kepada siapapun. Baik, tema tentang pernikahan memang sesuatu yang sangat menarik untuk kita perbincangkan dan penting karena memang eh, di dalam proses pernikahan itu butuh persiapan yang matang. Nikah tidak hanya karena suka sama suka, bukan karena sudah saling cinta, bukan hanya soal itu, tetapi juga harus ada sesuatu yang dipersiapkan dengan matang. Nah, malam hari ini tema yang kita angkat itu lebih khusus kepada tema persiapan mental ya, di antara sekian banyak persiapan-persiapan yang lainnya. Persiapan mental hanya salah satu dari seluruh persiapan itu, tetapi ini bagian yang sangat penting. Bagaimana kemudian calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan, keduanya harus memastikan bahwa memang sudah memiliki kesiapan mental yang memadai untuk mengarungi sebuah petualangan baru di dalam kehidupan berumah tangga nanti. Nah, ada beberapa wujud dari persiapan mental itu ya, sahabat sekalian. Saya sudah siapkan coret-coretan PowerPoint. Nanti sahabat sekalian yang pengen mendapatkan materi PowerPoint dari saya untuk malam hari ini, silakan minta kepada teman-teman penyelenggara ya. Nanti bisa dikirim lewat apapun, bisa WhatsApp atau apapun. Tapi ini materi yang memang saya siapkan pada kesempatan malam hari ini. Baik, sahabat sekalian, di antara hal uh, penting pertama dalam konteks persiapan mental itu adalah kesiapan mental untuk melepas kebebasan. Ini nomor satunya. Perbedaan yang sangat signifikan antara orang yang belum menikah dengan orang yang telah menikah, salah satunya adalah pada apakah dirinya itu bebas atau terikat. Nah, jadi ketika belum menikah, itu belum memiliki sesuatu ikatan tertentu. Ikatan kita umum saja, misalnya kalau sebagai anak perempuan, maka dia tanggung jawab kepada orang tuanya sebagai anak perempuan. Kalau dia sebagai anak laki-laki, ya sama tanggung jawabnya sebagai anak dari orang tuanya ya, bertanggung jawab kepada orang tuanya. Itu pengertian yang sangat umum karena ini konteksnya adalah konteks biologis di mana anak ini dilahirkan oleh kedua orang tuanya, sehingga tentu saja mereka memiliki tanggung jawab moral kepada kedua orang tuanya. Tapi begitu menikah, maka mereka sudah tidak lagi memiliki kebebasan yang dulunya mereka miliki itu. Ini kalau teman-teman misalnya kuliah ya, kos di dekat tempat kuliah, misalnya dari tempat yang jauh, dari kota yang berbeda, kemudian kuliah di kota-kota besar, di Jogja, di Jakarta, di Semarang, di Surabaya gitu. Kemudian sahabat-sahabat ini waktu ngekos itu kan betul-betul menikmati kebebasan yang penuh.
mau kuliah jam berapa, mau pulang kuliah itu langsung pulang ke kos atau mau mampir dulu, apakah mau jajan di mana, ataukah mau main ke rumah teman di mana, itu bebas saja. Itu betul-betul menikmati masa kebebasan. Tapi begitu sudah menikah, itu tidak dimiliki lagi. Nah, jadi bentuk persiapan mentalnya itu adalah siapkah melepaskan kebebasan itu. Sesuatu kebebasan yang sangat mahal. Oleh karena itu, saya suka mengatakan kalau di antara kaum jomblo ini kadang-kadang merasa dirinya dibully oleh mereka yang sudah menikah. Sebetulnya kaum jomblo itu bisa membuli orang yang sudah menikah. Kalau orang yang sudah menikah, biasanya membulinya adalah kapan lu nikah gitu kan? Kapan kamu nikah? Kamu nggak ngerti sih enaknya orang menikah, itu bulian orang-orang sudah menikah kepada jomblo. Nah, orang jomblo itu sebenarnya bisa membuli orang yang sudah menikah. Kamu tidak pernah bisa menikmati kebebasan seperti yang kami miliki. Jadi kalian itu sudah hilang kebebasannya dan kami itu makhluk bebas. Kami bisa ngapain saja yang sesuka-suka hati kami. Nah, itu sesuatu yang memang tidak dimiliki lagi oleh orang yang sudah menikah. Makanya kalau kita berpikir positif, menjadi jomblo itu ada kenikmatannya, ada kebahagiaannya. Di dalam menikah juga ada kenikmatannya, kebahagiaannya. Dengan bentuk yang berbeda-beda. Makanya jangan saling bully di antara jomblo dan yang sudah menikah. Karena masing-masing itu ada hal yang unik tersendiri ya. Kalau menikah, dia punya kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh orang yang belum menikah. Kalau dia itu jomblo, maka dia memiliki kebahagiaan yang tidak lagi bisa dinikmati oleh mereka yang sudah menikah. Jadi masing-masing dari mereka itu memiliki satu titik kalau mau digunakan untuk membuli itu ada gitu ya. Nah, cuman kan kita nggak suka membuli gitu. Nah, jadi sahabat sekalian, kebebasan inilah yang dimiliki oleh kaum jomblo, yang itu tidak lagi nanti dimiliki oleh siapapun yang sudah menikah. Inilah yang kalau di antara sahabat sekalian yang ikut acara kita malam hari ini masih jomblo, nikmati kejombloan kalian ya. Saya tidak menyarankan untuk memperlama, tapi nikmati gitu. Karena ketika masih jomblo itu, kalian itu bisa benar-benar mengekspresikan berbagai macam hal yang ingin kalian lakukan sendiri. Coba kalau sudah menikah, nggak bisa kayak begitu. Jadi, waktu masih jomblo itu ya, apalagi teman-teman yang kuliah, kos, itu mau tidur jam berapa, terserah. Mau makan kapan, di mana, apa yang dimakan, terserah. Mandi apa nggak mandi, terserah. Ganti baju apa enggak, terserah. Itu semau-maunya. Ntar begitu sudah menikah, nggak bisa lagi. Dunia yang penuh dengan ikatan. Jadi, ini sesuatu yang mumpung belum terikat itu, Anda nikmati dulu berbagai macam kebebasan itu ya. Sampai nanti kalau Anda sudah bosan bebas, nah barulah Anda menikah gitu. Kalau Anda masih pengen bebas, jangan nikah dulu, karena masih pengen bebas. Jadi, nanti akan muncul kalimat-kalimat yang salah, ketika Anda itu masih pengen bebas, tapi Anda sudah menikah. Itu nanti kalimatnya salah. Misalnya, aku ingin bebas, lo nggak bisa, sudah menikah, kok ingin bebas gimana? Jadi, kalau memang sudah nikah itu, ya Anda sudah tidak bebas. Aku nggak mau terikat, lo nggak bisa, wong sudah nikah kok nggak mau terikat gimana? Jadi kalau sudah menikah itu terikat artinya. Jadi kalau tidak mau terikat, jangan menikah. Kalau pengen bebas, jangan menikah. Jadi ini sesuatu yang harus dipahami konsekuensi-konsekuensinya. Maka yang masih jomblo, nikmati kejombloan Anda, karena itu bagian yang sangat indah bagi orang yang memang menyukai kebebasan. Tapi ada saatnya kebebasan itu memang harus dilepaskan, karena kehidupan kita itu bertumbuh ya. Beda anak kecil dengan anak remaja, dengan orang dewasa beda. Anak kecil dia akan kehilangan kekecilannya ketika dia sudah remaja. Kalau anak remaja mengingat masa-masa kecilnya, dia akan merasa lucu-lucu aja. Dia ngeliat mainan-mainannya yang ini kalau dulu waktu kecil itu ya, ada mainan-mainan yang masih tersimpan gitu ya. Lalu setelah dia remaja, dia ngeliat itu semuanya itu kayak lucu aja gitu ya. Aku dulu mainan kayak gitu ya. Dan sekarang suruh mainan itu nggak mau lagi gitu. Jadi dia harus melepaskan masa kecilnya itu untuk menjadi remaja. Dan kelak ketika dia sudah dewasa, melihat berbagai macam kelakuan atau hal-hal yang dulu pernah dibeli atau dimiliki waktu remaja, saat dia sudah dewasa juga dia merasa geli-geli aja itu. Dulu aku pernah punya kayak barang kayak gitu ya. Dulu pernah punya pakaian kayak gitu ya gitu. Itu ketika sudah dia dewasa, dia ngelihat hal-hal yang dulu terjadi di masa remaja, itu juga menjadi lucu-lucu aja. Maka itu harus ditinggalkan. Nggak mungkin kita selamanya mempertahankan biar remaja terus, ya nggak bisa. Biar anak-anak terus, ya nggak bisa gitu. Atau biar lajang terus, ya nggak bisa gitu kan. Hidup kita itu memiliki titik kebahagiaan yang optimalnya masing-masing. Ada titik kebahagiaan pada saat remaja, ada titik kebahagiaan pada kita sudah dewasa dan masih jomblo. Dan nanti ada saat kebahagiaan juga yang optimal pada saat kita sudah
berumah tangga. Jadi yang membuat kita bahagia itu adalah ketika kita bisa menikmati semua kondisi dan situasi di usia yang semestinya kita berada di dalamnya. Artinya kalau umurnya sudah dewasa kok masih berperilaku seperti anak-anak, itu orang yang salah bahagianya gitu ya. Kalau orang yang sudah menikah kok masih berkhayal tentang masa kebebasan, itu orang yang salah kebahagiaannya gitu. Baik, jadi nomor satu itu tadi adalah persiapan mental kita untuk melepas kebebasan. Kemudian nomor duanya, kesiapan mental kita untuk memasuki dunia pertanggungjawaban. Dunia yang penuh dengan tanggung jawab, itulah dunia menikah. Setelah kita menikah, siapapun di antara kita yang menikah, maka kita sudah menjadi orang yang sepenuhnya bertanggung jawab. Jadi, sejak akad nikah itu, statusnya sudah berubah sama sekali. Ada ikatan yang sangat kokoh yang dinyatakan oleh Quran sebagai misaqon ghalidho, ikatan yang sangat kuat. Kemudian juga dalam konteks yang lainnya, hidup berumah tangga itu sendiri sudah memiliki hak dan kewajiban sebagai suami, sebagai istri. Nantinya setelah menikah sekian lama akan muncul anak-anak, maka jadilah mereka sebagai orang tua. Benar-benar itu dunia pertanggungjawaban. Jadi sebelum menikah, kalau ada di antara sepasang laki dan perempuan yang saling suka, saling jatuh cinta di antara mereka, maka mereka isinya itu adalah kesenangan-kesenangan ya. Mereka mungkin membayangkan nikah itu kayak begini terus gitu. Nikah itu akan indah terus, nikah itu akan I love you terus, nikah itu akan romantis terus, nikah itu akan mesra terus gitu. Itu bayangannya mereka yang belum menikah. Setelah menikah, mereka harus tahu bahwa setelah menikah itu isinya pertanggungjawaban. Harus bekerja mencari nafkah, harus menghidupi keluarga, harus ngurusi popoknya anak-anak, harus akrab dengan bau ompolnya bayi dan seterusnya. Nikah itu tidak semata-mata soal kata I love you, tetapi soal bagaimana kita nyuci piring di rumah itu, bagaimana kita membersihkan rumah kita, bagaimana kemudian kita harus bersama-sama membangun segala sesuatu yang bareng-bareng antara suami dan istri itu. Nggak bisa lagi sendiri. Dulu makan semau-maunya. Dulu tidur kapanpun, mau tidur apa nggak tidur terserah aja. Setelah menikah, semuanya harus disesuaikan. Itulah dunia pertanggungjawaban. Makanya saya tuh kadang-kadang kalau ngelihat, mohon maaf ya, teman-teman sekalian, ada gadis-gadis muda yang dulu waktu zaman mudanya belum nikah itu luar biasa energiknya, luar biasa dinamisnya gitu ya. Begitu kemudian sudah menjadi dunia emak-emak gitu ya. Ya Allah, kadang-kadang itu sudah nggak sempat lagi untuk berdandan, sudah nggak sempat lagi untuk ke salon, sudah nggak sempat lagi untuk berbenah diri gitu, sehingga begitu dia sudah punya satu anak saja, itu sudah benar-benar kayak emak-emak itu, benar-benar emak-emak yang padahal antara dirinya menjadi gadis dengan dirinya punya satu anak, itu kadang-kadang hanya berjarak 2 tahun loh. Begitu seseorang itu menikah, tahun pertama langsung punya kehamilan, tahun kedua dia sudah punya anak, jadi jarak antara dia itu gadis dengan dia punya anak, itu hanya berjarak 2 tahun. Tapi situasi dan kondisinya itu kadang-kadang sudah sangat berubah hanya dari 2 tahun itu. Kenapa? Karena dia sudah memasuki dunia tanggung jawab. Waktu masih gadis suka mentertawakan emak-emak. Jadi begitu dia sudah jadi emak, punya anak satu gitu, itu akhirnya dia jadi gentian ditertawakan sama gadis-gadis gitu. Jadi kalau kita lihat, ini sesuatu yang dunia pertanggungjawaban itu kayak begitu, dan itu dinikmati saja. Karena kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Ada kebahagiaannya sebagai emak, ada kebahagiaan sebagai ibu, ada kebahagiaan ngurusi anak-anak. Sesuatu yang tidak dirasakan oleh mereka yang nikahnya sekian lama dan Allah belum mengaruniakan anak. Coba bayangkan, orang-orang sudah menikah sekian lama menikahnya itu ya, ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun. Kemarin saya ketemu dengan sepasang suami istri yang menyatakan 12 tahun mereka menikah dan belum dikaruniai anak. Betapa mereka itu kemudian merasa selama itu belum punya anak gitu ya. Makanya begitu punya anak, apapun kerepotannya ya nikmati, karena memang itulah titik-titik kebahagiaan yang bisa didapatkan dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Jadi itu dunia pertanggungjawaban ya, yang harus disiapkan secara mental. Jadi sebelum nikah, kalian bayangin, siap nggak ngurusi anak-anak, siap nggak ngurusi kerepotan segala sesuatu, siap nggak untuk harus semuanya saling berbagi, siap nggak untuk segala sesuatunya sharing. Kalau sebelumnya ini mau kemana aja bebas, sekarang ini Anda mau kemana harus ngomong sama pasangan. Sebagai istri, Anda ngomong, bang aku pergi sebentar, mau kemana? Jalan-jalan kemana? Ke mall. Sama siapa? Sama teman-teman. Loh, kamu itu sudah jadi istriku kok. Jalan ke mall sama teman-temanmu gitu. Bang, aku jalan-jalan sebentar. Kemana? Ke pantai. Sama siapa? Sama teman-temanku. Loh, kok malah kamu jalan-jalan sama teman-temanmu?
kamu itu istriku gitu. Bagaimana juga seorang suami yang kemudian ketika dia itu ditelepon sama istrinya kan, bang lagi di mana, karena kok nggak pamit gitu kan, bang lagi di mana, aku lagi makan nih lapar, di mana bang, itu di restoran, sama siapa, sendiri loh, kamu itu punya istri kok malah sendiri makan, nggak ngajak-ngajak istrinya gitu, nggak pamit lagi, makan sendiri lagi gitu. Jadi kalau kita lihat itu kan, kalau di bukunya Dave Maurer ya, dia seorang penulis di Amerika, dia nulis buku unik, judulnya dia bukunya itu If You Want to Sleep, If You Want to Sleep, gimana? Eat at dinner, eat at kitchen. Jadi dia bilang di dalam bukunya itu, kalau orang itu sudah lama hidup berumah tangga, kadang-kadang itu harus diingatkan bahwa dirinya itu sudah menikah. Artinya apa? Orang itu ada yang lupa kalau dirinya itu sudah menikah. Contoh lupa menikah itu apa? Misalnya tadi, ngerti-ngerti jalan-jalan gitu aja sama teman-temannya. Bang, sebentar ya, aku jalan-jalan ya sama teman-temanku. Loh, kamu itu sudah jadi istri kok tiba-tiba dengan enaknya jalan-jalan sama teman-temannya gitu ya, dan meninggalkan suaminya gitu aja. Atau ada seorang suami yang tadi tiba-tiba nongkrong di angkringan sendirian. Kalau di Jogja ada tempat-tempat nongkrong di angkringan gitu ya. Dan dia nggak pamit sama istrinya, ngerti-ngerti nongkrong sendiri di angkringan gitu, nggak beli, pulang-pulang juga nggak belikan juga untuk istrinya. Itu contoh orang yang lupa kalau dirinya sudah menikah. Jadi kadang-kadang orang itu butuh diingatkan, kata Dave Maurer ya, bahwa Anda itu sudah menikah gitu, karena dia tergerus oleh berbagai macam hal yang menyibukkan dirinya. Baik, itu nomor 2. Bagaimana kemudian kita siap mental untuk memasuki dunia yang penuh bertanggung jawab. Tidak bisa lagi mengatakan be yourself, tidak bisa lagi mengatakan jadilah dirimu sendiri. Tetapi di saat itu harus menjadi seseorang seperti harapan pasangan, ya, seperti apa yang dikehendaki oleh pasangan. Itu saling menyesuaikan diri satu dengan yang lainnya. Kemudian berikutnya, di antara kesiapan mental yang juga harus kita miliki, sahabat sekalian, adalah mental untuk menjadi pemimpin dan untuk dipimpin. Jadi kalau dalam hidup rumah tangga itu ya, itu harus ada pemimpinnya, karena dia lembaga. Lembaga itu sekecil apapun harus ada pemimpinnya, karena pemimpin itu yang bertanggung jawab. Makanya Quran kemudian mengarahkan agar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin dalam kehidupan berumah tangga. Itu karena memang hidup berumah tangga itu harus ada pemimpinnya. Tetapi kepemimpinan yang diberikan oleh Islam kepada kaum laki-laki ini tidak boleh digunakan dengan semena-mena, tidak boleh digunakan dengan sewenang-wenang, tidak boleh digunakan dengan zalim, tidak boleh digunakan dengan diktator, tidak boleh digunakan dengan cara yang semaunya sendiri. Karena diberikan koridor oleh Allah SWT, wa ashiruhunna bil ma'ruf, hendaknya kamu mempergauli istri kamu itu dengan cara yang baik. Bil ma'ruf ditafsirkan oleh Syekh Rashid Ridho sebagai bergaul dengan cara yang disukai oleh istri kamu. Jadi bil ma'ruf itu, kata beliau dalam tafsir Al-Manar, adalah dengan cara yang dikenal dan disukai oleh hati istri, sepanjang apa yang disukai oleh hati istri itu tidak melanggar syarak, tradisi, dan kesopanan. Nah, itu penjelasan dalam tafsir Al-Manar ya. Artinya untuk menunjukkan bahwa ketika seorang laki-laki memimpin keluarganya itu tidak boleh dengan kepemimpinan yang menyakiti hati istrinya. Tidak boleh dengan kepemimpinan yang itu nanti menyia-nyiakan istrinya. Tidak boleh dengan kepemimpinan yang itu nanti membuat takut istrinya. Karena harus dilakukan dengan cara bil ma'ruf, di mana tafsiran bil ma'ruf itu adalah dengan cara yang disukai oleh istri kalian. Jadi memimpin dengan cara yang disukai oleh istrinya. Bukan dengan cara yang dimaui oleh dirinya. Itu kan sesuatu yang sangat berbeda. Kalau terserah gue, itu namanya disukai oleh dirinya. Tapi kalau dalam ayat ini, bil ma'ruf, itu artinya pola-pola yang dia terapkan itu harus sesuai dengan, harus mempertimbangkan apa yang menjadi kesenangan pasangannya itu, kesenangan istrinya itu. Begitu ya. Jadi, kesiapan untuk memimpin dengan memimpin yang bijak, memimpin yang disenangi cara memimpinnya itu oleh istrinya. Itu kesiapan bagi kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin. Banyak loh, laki-laki dalam kehidupan berumah tangga itu nggak bisa menjadi pemimpin. Pemimpin itu artinya apa? Pemimpin itu artinya mencontohkan, pemimpin itu artinya mengarahkan, pemimpin itu artinya memberikan keteladanan, pemimpin itu artinya dia melindungi, pemimpin itu artinya dia mencukupi, pemimpin itu artinya dia menjaga. Jadi banyak laki-laki yang kemudian lalai dari tugas-tugas seperti ini. Kalau kita gunakan teorinya from good to great ya, kalau di perusahaan-perusahaan itu
teorinya Maxwell tentang kepemimpinan itu from good to great. Dia membuat 5 level kepemimpinan gitu ya. Ada 5 level kepemimpinan. Nah, level pertama dari pemimpin itu adalah pemimpin yang tukang perintah gitu. Jadi kalau ada suami itu yang bisanya merintah istrinya, itu artinya pemimpin yang paling rendah levelnya itu, pemimpin level 1. Buatkan teh, buatkan kopi, pijiti aku, bersihkan ini, bersihkan itu, buatkan ini, buatkan itu, gitu ya. Kalau ada suami yang suka merintah-merintah kayak gitu, itu artinya pemimpin level 1. Pemimpin yang ditaati itu karena otoritasnya, bukan karena kapasitasnya. Karena dia punya otoritas memimpin, ya kira-kira kalau anak buah di perusahaan gitu ya kayak apapun dirinya, karena dia bos, ya saya harus taat kepada dia gitu. Jadi semata-mata karena otoritas yang dimilikinya. Nah, tetapi kemudian ada kepemimpinan level 5. Kata Maxwell itu kalau kepemimpinan level 5 itu ya, itu adalah pemimpin yang dicintai. Pemimpin yang ketika dia itu mengarahkan itu tidak banyak instruksinya. Bahkan dia mengatakan dia pandai untuk membuat orang-orang yang dipimpin itu bisa bergerak mewujudkan tujuan perusahaan itu ya, tanpa banyak perintah gitu. Jadi oleh karena itu, pemimpin level 5 itu dia mengatakan seseorang yang bisa memadukan antara ambisi yang tinggi untuk perusahaan, tetapi dengan sikap yang humble di dalam pergaulan. Nah, itu gabungan yang unik kalau istilahnya Maxwell itu ya. Jadi sosok pemimpin level 5 itu ya, itu punya ambisi yang tinggi untuk perusahaannya, bukan ambisi untuk pribadinya. Jadi kalau dalam konteks perusahaan itu, yang dimaksud dengan ambisi yang tinggi untuk perusahaan itu, kira-kira gini, pengen perusahaannya maju, pengen perusahaannya berkembang, pengen perusahaannya hebat gitu ya. Jadi kembalinya itu ke perusahaan, bukan kepada dirinya. Kalau dalam konteks keluarga, pengen keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pengen keluarganya menjadi keluarga yang berkah. Pengen keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang langgeng, yang utuh. Jadi ketika kemudian seseorang suami itu punya ambisi yang tinggi tetapi untuk kebaikan keluarganya, itu artinya dia punya visi, artinya dia punya orientasi, artinya dia punya sesuatu yang nantinya bisa menyemangati dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sifat pribadinya itu humble. Jadi pemimpin level 5 itu unik, kata Maxwell, karena pribadi yang bisa menggabungkan antara ketinggian ambisi untuk perusahaan dengan sikap yang humble dalam pergaulan. Makanya kalau dalam perusahaan, kata dia, pemimpin level 5 itu ya, itu tidak sungkan makan bareng dengan karyawannya, ngobrol dengan karyawan, tidak berjarak dengan karyawannya dari segi pergaulan. Tetapi kalau dari segi obsesi untuk perusahaannya, dia sangat tinggi. Nah, suami yang level 5 itu ya, itu dekat dengan istri, akrab dengan istri, nyaman dengan istri, dicintai oleh istri. Jadi bukan ditakuti oleh istri, tapi dicintai oleh istri. Istrinya taat kepada dia, itu karena istrinya mengetahui bahwa suaminya itu sangat layak untuk ditaati. Bukan semata-mata karena kamu suamiku, maka aku taat kepada kamu. Itu namanya normatif. Tetapi karena si istri ini benar-benar merasa bahwa suaminya itu sosok yang sangat patut untuk ditaati dalam berbagai macam aspeknya. Nah, inilah yang bagi kaum laki-laki ya, kalau nanti Anda menikah, Anda itu adalah pemimpin dalam kehidupan berumah tangga yang harus memimpin dengan sepenuh cinta, mengarahkan keluarga, menjaga keluarga dari api neraka, menjaga keluarga dari hal-hal yang tidak baik, mengajak keluarga menuju kepada kebahagiaan dunia maupun akhirat, itu memimpin. Sementara dari sisi istrinya, dia harus siap untuk dipimpin. Jadi kadang-kadang ada kondisi lakinya nggak siap memimpin, sebagaimana juga ada kondisi di mana istrinya nggak siap untuk dipimpin. Jadi dalam kehidupan berumah tangga itu, kita itu harus bisa meletakkan diri. Misalnya seorang istri, ketika bekerja di luar rumah, dia adalah direktur, dia adalah seorang pimpinan, dia adalah bos, dia adalah orang yang paling tinggi derajatnya di tempat dia bekerja, itu adalah di perusahaan. Tapi begitu dia di rumah tangga, dia adalah istri. Dia bukan bos di keluarga itu ya. Dia adalah partner bagi suaminya. Oleh karena itu, sikapnya di perusahaan dengan sikap di rumah harus berbeda. Nah, yang kadang-kadang rumit itu adalah ketika istrinya sebagai pimpinan perusahaan, di mana suaminya itu bekerja sebagai staf di situ. Jadi kalau istrinya punya perusahaan, lalu suaminya kerja menjadi karyawan di perusahaan istrinya itu ya, maka istrinya bos di dalam perusahaannya, yang kemudian dia bisa memerintah siapapun termasuk suaminya sebagai karyawan. Tapi saat di rumah, suaminya itu adalah pemimpinnya. Dan sang istri itu adalah istri yang dia menjadi partner bagi suaminya. Dia nggak bisa lagi merintah-merintah suaminya seperti ketika di dalam perusahaan. Nah, kadang-kadang kalau dalam situasi kayak begitu, itu agak rumit ya. Kapan di kantor, kapan di rumah gitu. Kadang-kadang karakter kantor kebawa ke rumah,
kadang-kadang karakter rumah kebawa ke kantor. Itu sesuatu yang kadang-kadang itu tidak cukup mudah ketika situasi kayak begitu. Bukan berarti nggak boleh ya, tetapi harus pandai meletakkan. Saya sering katakan, kalaupun si istri itu dia menjadi gubernur ya, di satu provinsi, atau wali kota di satu kota, atau bahkan presiden di negara, itu hanya ketika dia menjabat. Maksudnya ketika dia di kantor. Kalau dia di rumah, maka dia itu adalah istri bagi suaminya. Setinggi apapun dia di luar sana, di rumah dia adalah istri yang harus menjadi partner bagi suaminya. Gambaran interaksi antara suami dan istri itu ya, itu kalau Quran menggambarkan itu kan dengan berbagai bentuk penggambaran yang tidak berjarak. Misalnya, hunna libasulakum wa antum libasulahun. Para istri itu adalah pakaian bagi para suaminya, dan suami itu adalah pakaian bagi istrinya. Ini kalau kita lihat antara suami dan istri, Quran menggambarkan dengan kelekatan. Jadi tidak digambarkan sebagai atasan dengan bawahan. Jadi tidak digambarkan sebagai karena laki-laki itu adalah pemimpin, maka kemudian dia adalah bos, dan oleh karena itu istrinya itu karyawan atau staf. Bukan begitu. Tapi interaksinya, meskipun ada kepemimpinan, tetap dengan interaksi yang lekat. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Pilihan kata dalam Quran dengan menggunakan kata libas itu jelas di dalamnya terkandung makna kedekatan yang luar biasa. Tidak ada kezoliman, tidak ada kesewenangan gitu ya. Yang ada adalah berbagai macam bentuk-bentuk kedekatan. Teman-teman sekalian, kalau perhatikan pakaian semua yang menempel di tubuh kita ya, semua dari kita berpakaian, semua pakaian yang menempel di tubuh kita, apapun jenisnya, apapun bentuknya, kayak apapun kualitas dan harganya gitu ya, berbeda-beda semuanya. Tetapi semua pakaian yang menempel di tubuh kita itu selalu memiliki hal yang sama. Yang sama pertama kali adalah bahwa pakaian itu kalau menempel di tubuh kita itu mesti melekat tanpa jarak ya. Tidak ada pakaian yang waktu kita pakai itu lalu berjarak dengan pemakainya, nggak ada. Apapun yang kita pakai itu mesti melekat, plek gitu di tubuh kita. Itu nomor satu. Kesamaan nomor duanya adalah pakaian yang kita pakai itu mesti menimbulkan kelekatan yang nyaman. Ya, kita itu kalau punya pakaian, sebagus apapun pakaiannya, misalnya karena diberi hadiah oleh teman, ini baju mahal aku belikan untuk kamu. Kalau dirupiahkan harganya puluhan juta rupiah misalnya ya. Tapi begitu kita pakai, ternyata sesek, membuat kita nggak bisa bernafas, membuat kita tidak bisa nyaman. Bahkan kadang-kadang ada pakaian tertentu yang nggak cocok untuk kulit kita, gatal ya. Semahal apapun pakaian itu, berjuta-juta, harganya puluhan atau ratusan juta, begitu kita pakai, ternyata membuat luka, ternyata membuat gatal, ternyata membuat tidak nyaman, membuat tidak bisa bernafas, pasti kita nggak mau memakainya. Jadi, apapun pakaian yang kita pakai itu, selalu punya ciri, pertama adalah lekat dengan tubuh kita, yang kedua adalah kelekatan itu adalah kelekatan yang nyaman, bukan kelekatan yang menyesakkan, bukan kelekatan yang menyakitkan, bukan kelekatan yang melukai. Jadi, interaksi antara suami dan istri itu ya, meskipun di dalamnya ada unsur kepemimpinan, suami sebagai pemimpin, tetapi tidak berjarak. Pemimpin di mana dalam memimpin itu, dia lekat dengan yang dipimpinnya. Maka penggambaran yang teknis ya, itu digambarkan oleh Stephen Covey sebagai pilot dengan kopilot ya. Jadi Seven Habit itu ya, Seven Habit-nya Stephen Covey itu menggambarkan tentang suami istri. Itu adalah suami itu pilot, istri itu kopilot. Kalau dalam satu penerbangan dua-duanya pilot itu berbahaya. Kalau dalam penerbangan dua-duanya kopilot itu juga tidak jelas penerbangannya. Makanya dalam penerbangan itu ada pilotnya dan ada kopilotnya. Sebab kalau dua-duanya pilot, nanti akan berantem. Akan kemana kita itu bisa berantem. Bagaimana caranya akan berantem. Tapi satu pilot, satu kopilot. Sehingga kalau dalam sebuah penerbangan itu, sahabat sekalian bisa tahu hukum penerbangan itu ya. Misalnya, pilot itu bertanggung jawab penuh untuk memutuskan apakah dia akan landing dengan cara tertentu atau dengan cara yang lainnya. Karena ada banyak cara landing. Apakah dia akan jadi terbang atau tidak jadi terbang karena satu kondisi tertentu dari pesawatnya. Ada sesuatu yang tidak normal dari pesawatnya itu ya, satu bagian kecil yang terganggu, tidak standar, maka akan dikomunikasikan oleh teknisi kepada pilot itu, pesawat kita itu mengalami kondisi begini. Kalau standar kita, misalnya contohnya, ada hal-hal tertentu gitu ya, misalnya kayak ada lampu-lampu di luar itu ada beberapa jenis lampu tertentu gitu, di mana itu harus nyala semuanya. Tetapi kemudian ada standar, boleh ditolerir secara teknis apabila yang mati itu berapa, itu ada standar-standarnya ya. Nah, contoh seperti itu, pilotnya diberitahu bahwa ada lampu yang ternyata tidak menyala, tapi masih masuk standar. Pilotnya harus menentukan apakah ini harus diperbaiki dulu, atau kita berani berjalan karena masih dalam range yang dibolehkan.
Nah, pilot yang menentukan. Ketika dia musyawarah dengan kopilotnya, lalu tidak bisa memutuskan sesuatu itu, maka pilot yang harus mengambil keputusan dalam situasi kayak begitu, karena harus ada keputusan apakah itu nanti akan jalan apa tidak jalan. Nah, kalau tidak ada keputusannya, itu repot gitu. Nah, tetapi di dalam interaksi yang baik antara pilot dengan kopilot itu tidak ada pertengkaran. Coba bayangkan, betapa mengerikannya penerbangan itu apabila antara pilot dengan kopilot itu bertengkar terus sepanjang perjalanan. Pilotnya bilang, kita belok sana sebentar aja. Saya pernah naik pesawat dari Jogja menuju Bali, lalu kemudian ketika melintasi satu gunung, pilotnya itu sengaja membawa kita untuk mendekati gunung itu, sambil kemudian dia mengatakan, para penumpang sekalian, silakan lihat di luar, itu adalah gunung, bla 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 bla, dijelaskan gunung itu tingginya segini. Jadi kita tuh kayak diajak wisata gitu ya. Itu kan saya bayangin, apakah ini prosedur, ataukah itu sesuatu yang menjadi idenya pilot untuk membuat kita itu menjadi, oh luar biasa penerbangan kita kali ini sangat sangat heboh gitu ya, sangat menyenangkan gitu. Tapi kan itu atas kesepakatan bersama antara pilot dengan kopilot dalam situasi kayak begitu. Kalau misalnya pilotnya bilang, kita ajak jalan-jalan, jangan, lalu berantem, maka kemudian akhirnya menjadi membahayakan bagi penumpang. Jadi ada pernah kejadian di Jogja itu, pesawat Garuda jatuh dan sampai korban yang meninggal itu separuh penumpang itu meninggal dunia ya, pada saat Garuda jatuh pada waktu itu di Bandara Jogja. Saya masih sangat ingat karena salah satu korban yang meninggal itu adalah mantan rektor UGM, di mana saya kuliah pada waktu itu. Beliau rektornya, Pak Kusnadi Harja Sumantri, itu beliau ikut wafat pada saat itu, sehingga peristiwa jatuhnya Garuda itu saya sangat berkesan karena itu salah satu orang penting dalam hidup saya gitu ya, itu wafat pada saat itu. Saya sangat dekat dengan Pak Kusnadi selama saya kuliah pada waktu itu, karena ada banyak hal-hal yang bagi saya itu luar biasa pada saat kami masih kuliah. Nah, sehingga pengalaman itu, wafatnya beliau itu ya, saya terus mengingat, sampai saya menelisik sebab apa pesawat itu menjadi jatuh dan menjadi kecelakaan. Akhirnya saya mendapatkan berita, mendapatkan gambaran kabar bahwa pesawat itu awalnya akan landing dengan cara tertentu. Lalu diingatkan, pilotnya bilang kita akan landing dengan cara begini. Saya tidak hafal istilah-istilah teknis dalam dunia penerbangan. Loh, dibantah oleh kopilotnya, nggak bisa, pilot, kapten, kita nggak bisa begitu. Suasananya tidak memungkinkan kita untuk landing dengan cara seperti itu. Tapi sang pilot ini mengatakan, kamu tidak tahu apa-apa. Aku sudah pengalaman, aku sudah bisa melakukan ini semuanya gitu. Dan kopilotnya tetap bertahan. Menurut ilmu yang saya pelajari, tidak mungkin kita akan mendarat dengan cara seperti itu. Tapi karena pilot sudah kekeh gitu ya, sampai akhirnya kemudian dia jalankan dan ternyata menimbulkan kecelakaan seperti itu. Konflik antara pilot dengan kopilot. Nah, kalau kita lihat, betapa sangat membahayakan ketika terjadi konflik antara pilot dengan kopilot. Ini sesuatu yang kemudian kita harus menghindarinya dalam penerbangan rumah tangga kita. Suami istri itu harus kompak, gambarannya pilot dengan kopilot. Suami dan istri itu, satunya pilot, satunya kopilot, namanya pilot dan kopilot harus bekerja sama. Kita mau kemana harus satu visi, ya. Tidak boleh visinya berbeda. Kita harus satu haluan, tidak boleh haluannya berbeda. Sebab kalau kemudian tidak satu visi, itu nanti akan membahayakan penerbangannya. Anak-anaknya akan menjadi korban kalau dalam rumah tangga, gitu ya. Baik, itu kesiapan memimpin dan kesiapan dipimpin, itu harus kita miliki. Siapkah Anda, bagi laki-laki, bahwa ketika Anda nanti berumah tangga, Anda adalah pemimpin dalam keluarga itu. Siapkah Anda sebagai perempuan, bahwa ketika Anda nanti menikah, Anda itu harus merelakan ruangan, menyediakan ruangan dalam diri Anda, untuk adanya intervensi seorang pemimpin yang dulunya, dia itu bukan siapa-siapa bagi Anda. Setelah menikah, tiba-tiba dia menjadi pemimpin dalam hidup Anda. Siapkah Anda dipimpin oleh seseorang yang Anda itu tidak punya hubungan apa-apa sebelumnya dengan Anda? Beda kalau misalnya Anda dipimpin oleh orang tua Anda. Dia ayahku, jelas ya. Tapi begitu kemudian ada seorang yang baru ta'aruf belum lama lalu menikah dengan Anda, tiba-tiba dia menjadi pemimpin, siapkah Anda dipimpin oleh seseorang yang Anda itu belum terlalu mengenalnya di awal-awal pernikahan itu? Jadi saya kira ini adalah kesiapan mental yang harus dipertajam kepada kita semuanya. Baik, berikutnya kesiapan setelah menikah itu ya, kesiapan mental kita itu, kesiapan untuk menafkahi dan mengelola nafkah dalam kehidupan berumah tangga, menafkahi dan mengelola keuangan. Kita harus siap menafkahi. Bagi laki-laki, itu kewajibannya adalah menafkahi. Jadi, mentalnya laki-laki itu harus mental untuk mencukupi kebutuhan nafkah. Mentalnya laki-laki itu, kadang-kadang kalau saya ngobrol dengan beberapa
jomblo laki-laki gitu ya, pengen nyari istri kayak apa gitu. Dia mengatakan saya pengen kalau bisa itu nyari istri yang mapan. Dia itu bekerja, penghasilannya tinggi. Loh emang yang wajib nyari uang itu siapa kok malah kamu itu punya harapan-harapan kayak begitu? Mestinya kamu itu berpikir bahwa kamu akan bisa menafkahi istri kamu. Boleh istri bekerja, boleh istrinya mendapatkan penghasilan yang banyak, tetapi jangan pernah dijadikan sebagai andalan oleh suaminya. Misalnya mental suami ya, istriku kan bekerja, tidak boleh begitu. Istrinya boleh bekerja, istrinya boleh berpenghasilan, tetapi dia tidak boleh menggantungkan mentalnya suami itu ya. Itu namanya nggak siap mental ya. Kalau laki-laki mentalnya itu nanti menggantungkan hidup kepada istrinya, itu berarti nggak siap mental gitu dalam pernikahan itu. Nah, laki-laki itu harus siap untuk mentalnya menafkahi, meskipun pada prakteknya nanti dia bisa berkolaborasi dengan istrinya untuk membuat bisnis bareng atau mengizinkan istrinya bekerja, kemudian mereka mencari nafkah bersama-sama. Itu sesuatu yang teknis. Tapi secara prinsip, suami, laki-laki itu ya sejak awal sebelum nikah, dia harus punya mental untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dalam kehidupan berumah tangga itu. Sementara sang istri, mentalnya itu adalah bagaimana mengelola keuangan dalam keluarga itu dengan cara sebaik-baiknya. Jadi ada unsur kita mencari uang, ada unsur kita mengelola uang. Mencari uang itu wajibnya adalah laki-laki. Istri boleh bekerja mencari uang, tapi tidak wajib baginya. Makanya sebagian ulama kita mengatakan, karena istri tidak wajib bekerja, tidak wajib mencukupi nafkah keluarga, apabila istri bekerja, maka uangnya istri itu milik dia sendiri secara hakiki. Sehingga itu bukan uangnya suami. Tapi kalau suami bekerja, maka hasil kerjanya suami itu adalah untuk kecukupan hidup berumah tangga. Sehingga suami nggak boleh menyimpan untuk dirinya sendiri. Maksudnya tidak memberikan ke istrinya gitu ya. Semua uang dipegang sendiri, nggak dikasihkan istrinya. Padahal dia yang berkewajiban. Tapi kalau misalnya istri, dia kerja, lalu dia simpan uangnya itu sendiri, itu boleh. Tetapi kemudian tentu sebagai istri yang baik, dia akan musyawarah dengan suaminya bagaimana mengelola uang itu. Karena meskipun itu uangnya sendiri, tetapi bukankah dalam kehidupan berumah tangga itu kita saling bantu-membantu antara suami dan istri. Nah itu kesiapan untuk menafkahi, dan kesiapan juga untuk kemudian menjadi pengelola keuangan keluarga. Dua-duanya ya. Tentang seperti apa pengelola keuangan, saya ingatkan teman-teman yang masih jomblo, yang belum menikah, hendaknya itu menjadi pembicaraan yang diobrolin sejak masa ta'aruf. Jadi ketika di antara kalian sedang proses ta'aruf ya, misalnya seorang laki-laki, seorang perempuan sedang kenal-kenalan, sedang berproses menuju pada pernikahan, lalu kalian kemudian saling ngobrolin itu tentang keuangan keluarga. Nanti bagaimana keuangan keluarga kita? Andai kita jadi menikah, bagaimana keuangan keluarga kita? Apakah dikelola oleh apakah yang bekerja ini suami saja atau suami istri bekerja? Lalu uang hasil pekerjaan kita itu apakah dikelola oleh suami atau oleh istri atau oleh dibagi-bagi mereka berdua? Bagaimana teknisnya? Menurut kamu bagaimana keluarga ini nanti akan mengelola keuangan? Itu diobrolin sejak sebelum menikah. Karena ini sensitif banget. Masalah keuangan itu masalah sangat sensitif. Nanti setelah menikah itu diobrolin lagi. Jadi meskipun sebelum nikah itu sudah diomongin ya, tapi setelah berumah tangga kayak begitu diomongin. Karena kalau dalam Islam itu ya, tidak ada ketentuan tentang siapa yang harus mengelola, itu nggak ada. Jadi maksudnya, kalau yang mencari nafkah, itu suami, itu jelas ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan, wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki itu menafkahkan hartanya kepada istrinya itu. Tetapi bagaimana mengelolanya, how to, teknisnya, itu nggak diatur. Oleh karena itu, bisa saja tata kelola keuangan itu disepakati bersama. Apakah uang dari hasil pekerjaan suami istri itu mau dicampur jadi satu untuk dikelola bareng, ataukah tetap dipisah-pisah dengan kerelaan masing-masing, sang suami menanggung apa, istri menanggung apa, gitu ya. Itu sesuai dengan kerelaan mereka. Uang dipegang suami semuanya boleh, uang dipegang istri semuanya boleh, uang dibagi-bagi boleh, gitu ya. Makanya kalau dibagi-bagi itu biasanya ada duit lanang, duit wedok gitu ya. Ada uang laki-laki, ada uang perempuan. Biasanya setelah ada duit lanang, duit wedok, terus duit sial gitu. Apa itu uang sial? Uang sial itu uang yang sudah disembunyikan oleh suaminya, tapi ketahuan oleh istrinya. Itu namanya uang sial gitu. Nah jadi kalau kita lihat, apapun ya, kayak apapun di dalam pembagian manajemen keuangan kita, yang penting nyaman bagi mereka semuanya. Wes duitnya sing nyekel aku wae, kata suaminya. Boleh asalkan istrinya rela. Wes sing nyekel aku wae, kata istrinya. Boleh asalkan suaminya rela. Jadi tidak masalah bagaimana teknisnya, tetapi yang paling penting adalah dua-duanya merasa nyaman dengan pembagian
keuangan itu. Jadi diomongin baik-baik, kalau kurang bagaimana cara mencukupinya, kalau kemudian ada kebutuhan bagaimana memenuhinya, itu diomongin baik-baik. Sejak sebelum menikah, itu sudah menjadi bahan obrolan dalam proses ta'aruf. Terakhir, sahabat sekalian, yang ingin saya sampaikan, kesiapan mentalnya itu adalah kesiapan mental untuk dia menjadi melaksanakan peran-peran. Entah peran sebagai suami, peran sebagai istri, peran sebagai ayah, peran sebagai ibu, ya. Itu siap untuk menjalankan peran. Mental kita, mental Anda semuanya sebelum menikah, Anda nantinya ketika menikah itu, Anda akan punya peran. Ada peran sebagai suami, ada peran sebagai ayah, ada peran sebagai istri, ada peran sebagai ibu. Di saat yang sama, ada peran sebagai anak, ada peran sebagai menantu. Ini yang kadang-kadang menimbulkan konflik. Ada konflik antara menantu dengan mertua. Dan yang paling banyak terjadi, sekitar 60% dari konfliknya menantu mertua itu pada menantu perempuan konflik dengan ibu mertua. Jadi ibunya istri konflik dengan si menantu perempuan itu. Itu yang paling banyak terjadi dari seluruh konflik antara menantu dengan mertua. Nah, ini tentu saja tidak boleh terjadi, teman-teman sekalian. Konflik antara menantu dengan mertua itu harus diredam, karena setelah menikah, itu baik orang tua kita maupun orang tua pasangan kita, itu harus kita hormati, harus kita berikan hak-hak mereka, harus birrul walidain, harus kita berikan penghormatan yang memuliakan mereka. Jadi tidak boleh suaminya, ini aku adalah miliknya, kata sang suami itu ya, aku adalah miliknya ibuku. Laki-laki miliknya ibunya. Kata si laki-laki itu ya, laki-laki itu miliknya ibu. Sementara istri miliknya suami. Lah kasihan banget istrinya kalau begitu. Jadi hadis yang digunakan untuk memahami itu adalah hadis yang lemah. Para ulama mengatakan itu hadisnya dhaif. Kalaupun hadisnya itu dikatakan sahih, maknanya tidak kayak begitu. Jadi maknanya itu bukan berarti karena laki-laki milik ibunya, maka kemudian dia milih ibunya. Loh kalau begitu, terus siapa yang ngurusi istrinya? Jadi suami itu wajib mengurusi istrinya, karena nggak bisa dititipkan. Tapi kalau misalnya kita hormat kepada orang tua itu ya, secara teknis, itu kan ada banyak anak, misalnya satu keluarga, anaknya lebih dari satu. Taruhlah misalnya saya, contoh biar gampang ya, saya itu 7 bersaudara. Ayah ibu saya punya 7 anak. Saya anak kelima dari 7 bersaudara. Ketika ayah ibu saya sudah tua dan butuh perawatan, maka merawat orang tua secara teknis itu dibicarakan kami bertujuh, bukan kewajiban individual, itu kewajiban kolektif. Jadi birrul walidain itu ya, itu wajib bagi semua anak. Tetapi teknisnya seperti apa, itu menjadi omongan dari semua anak-anaknya. Bagaimana ngurusi ketika nunggu di rumah sakit, ketika kemudian orang tua sudah tidak produktif, bagaimana kemudian kita mensupport ekonomi ayah ibu kita, itu kita kemudian omong rembuk bareng-bareng dengan semua anaknya. Jadi akhirnya kalau pas ayah ibu sakit, ayo kita tanggung bareng-bareng biaya pengobatannya semua anaknya. Kita harus iuran. Itu sesuatu yang menjadi tanggung jawab bersama, ya. Jadi kalau ngurusi orang tua, misalnya karena orang tua saya itu dulu jauh secara jarak dari saya, tempat saya tinggal. Kalau bapak ibu, terutama ibu yang tinggal terakhir ya, karena ayah sudah lebih dulu wafat. Ibu yang tinggal terakhir itu, di akhir-akhir hayat beliau sering keluar masuk rumah sakit. Saya secara teknis sulit untuk sering-sering membersamai ibu di rumah sakit, karena jauh jaraknya dengan ibu saya. Sementara ada adik-adik saya, ada kakak-kakak saya, yang tinggalnya dekat dengan ibu saya. Nah, mereka itulah yang secara teknis lebih bisa menggantikan. Kami berbagi, misalnya, kita bagi-bagi. Yang jaga ibu di rumah sakit, hari Senin siapa, hari Selasa siapa. Saya dapat giliran. Tapi in case pada saat giliran saya itu saya nggak bisa, maka saya bisa telepon adik saya, "Dek, bisa nggak gantiin jaga aku? Aku ini nggak bisa, bener-bener saya bla bla bla." Misalnya gitu ya. Lalu kemudian saya digantikan oleh adik saya. Nanti ketika saya bisa, saya gantian menggantikan adik saya itu. Ini kan sesuatu yang sebenarnya teknis. Tapi kalau misalnya ngurusi istri, itu nggak bisa diwakilkan. Kalau saya ngurusi ibu saya, itu sesuatu yang kemudian kami urus bertujuh semuanya. Semua anaknya ngurusi semuanya. Tapi kalau ngurusi istri, itu kewajiban masing-masing. Tidak bisa dititipkan gitu. Dek, titip istriku ya, aku mau kerja ini, aku titip istri. Mas, aku titip istri, nggak bisa. Ya, kalau istri itu tanggung jawab suami masing-masing. Tapi kalau orang tua, itu tanggung jawab kolektif antara semua anaknya. Nah, jadi peran-peran seperti ini ya, kesiapan mental Anda, kalau nanti menikah itu, Anda akan jadi suami, Anda jadi ayah, Anda jadi anak, Anda jadi menantu.
kesiapan sebagai seorang istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai menantu. Peran-peran seperti ini, termasuk peran keluar kita sebagai anggota masyarakat, termasuk peran kepada keluarga besar dan seterusnya. Inilah kesiapan-kesiapan mental yang perlu kita siapkan. Kalau kesiapan mental seperti itu sudah ada pada teman-teman sekalian ya, insya Allah bisa aku ya. Aku sudah siap untuk melepas kebebasan, aku siap bertanggung jawab, aku siap jadi suami, aku nanti siap jadi ayah, siap jadi ibu, siap jadi istri. Insya Allah itu. Nanti pernikahannya akan pernikahan yang bahagia ya, karena sudah memiliki kesiapan mental. Begitu Mbak ya, sebagai pengantar, kalau ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan di kolom chat mungkin bisa dibacakan dan bisa kita jawab. Saya kembalikan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustadz. Ini ilmunya sangat bermanfaat. Ini langsung saya bacakan aja untuk beberapa pertanyaan ya Ustadz ya. Yang pertama itu, kenapa mendekati pernikahan emosi seseorang lebih sulit dikontrol dan lebih sensitif? Nah itu kenapa itu Ustadz? Mendekati hari H pernikahan itu memang rumusnya makin dekat hari H pernikahan itu makin banyak godaannya. Jadi godaan itu ada yang dari dalam kita, ada yang dari luar kita. Rumusnya memang begitu. Semakin dekat hari H, semakin banyak godaannya. Itulah sebabnya maka ketika kita itu dalam proses menentukan, memilih, itu kita harus pasti betul bahwa dia adalah pilihanku. Sehingga begitu kemudian menentukan hari H-nya, itu kita sudah, begitu aku sudah memutuskan akan menikah sama dia, sampai levelnya sudah khitbah, sudah memutuskan tanggal pernikahan yang disepakati bersama, apapun godaannya, itu kita lawan. Karena ini adalah calon yang sudah menjadi pilihanku. Godaan dari dalam, misalnya kemudian, betul nggak dia tuh pasanganku ya? Betul nggak dia itu jodohku ya? Jangan-jangan aku salah pilih, jangan-jangan aku nanti kecewa di belakangnya gitu. Yang seperti ini, itu sudah harus diselesaikan sebelum memutuskan untuk jadi nikah sama dia. Kayak begini ini sudah semuanya harus selesai dalam proses pengenalan. Proses ta'aruf itu harus diselesaikan semuanya. Semua hal yang meragukan itu harus diselesaikan. Makanya prinsip dalam agama Islam dalam hal menghadapi keraguan itu adalah dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu untuk menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Jadi kalau masih ragu-ragu, jangan putuskan menikah sama dia. Jadi kalau masih ada ragu-ragunya itu belum memutuskan. Jangan memutuskan untuk menikah, entah nikah sama dia atau sama yang lainnya, kalau dalam situasi ragu-ragu. Jadi nikah itu dalam situasi yakin bahwa aku yakin nikah sama dia, gitu ya. Itu baru kemudian memutuskan. Begitu sudah memutuskan dalam situasi yakin, apapun keraguannya, anggaplah itu sebagai gangguan yang harus dilawan. Apapun, dari dalam maupun dari luar. Kalau dari luar itu bentuk gangguannya begini. Teorinya itu, orang yang mau menikah, misalnya seorang perempuan mau menikah, itu umumnya itu happy. Suasana orang mau menikah itu adalah happy. Nah, ketika suasana dirinya happy, maka aura orang yang bahagia itu membuat dirinya semakin menarik. Perempuan ini semakin menarik di mata laki-laki yang lainnya. Yang akhirnya banyak sekali laki-laki yang tertarik sama dia. Kenapa? Karena dia sudah happy, dirinya mau siap menikah itu. Maka tiba-tiba banyak laki-laki mendekati dia. Ya, menebarkan auranya ke banyak. Laki-laki juga begitu. Yang setelah dia mau menikah itu dia happy dan rasa happy-nya laki-laki itu kebaca oleh orang sekitarnya yang pada akhirnya dia tambah menarik, banyak perempuan yang semakin mendekat kepada dirinya. Nah, ini godaan yang harus dilawan menjelang hari H pernikahan. Jadi hati-hati teman-teman ya. Menjelang hari H pernikahan semakin banyak godaan datang, maka harus dilawan, diatasi sebagai godaan, jangan dituruti. Begitu. Ada lagi, Mbak? Ada, Ustaz. Nah, ini bagaimana cara menasehati yang bijak ke adik karena pengen jodoh yang sempurna 100%. Jodoh yang sempurna itu kalau berjalan ngambang itu Mbak, nggak ngambah tanah itu kalau jalan itu ya. Jadi dia nggak ngambah tanah itu namanya jodoh yang sempurna itu ya. Nah itu nggak ada kayak gitu tuh ya. Jadi syarat nikah bahagia bukanlah laki-laki sempurna bertemu dengan perempuan yang sempurna, lalu mereka menikah dan membentuk keluarga yang sempurna. Bukan seperti itu. Syarat pernikahan yang bahagia adalah laki-laki yang biasa saja menikah dengan perempuan yang biasa saja, lalu dalam proses pernikahan itu mereka berdua berproses menuju kepada kondisi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi tidak mungkin ada kesempurnaan, tidak mungkin. Jadi kalau kita misalnya adik tadi ya, suatu ketika dia menemukan dia sempurna bagiku. Saya beritahu ya teman-teman sekalian,
Ketika Anda mengatakan dia sempurna bagiku, pada waktu itu Anda sedang jatuh cinta kepada orang itu. Jatuh cinta menyebabkan seseorang menjadi sempurna di mata orang yang lainnya. Jadi seorang laki-laki yang jatuh cinta dengan seorang perempuan, maka perempuan yang dicintainya itu tiba-tiba berubah menjadi sangat sempurna. Dia adalah the only one. Seorang perempuan yang jatuh cinta dengan seorang laki-laki, tiba-tiba dia berubah menjadi sosok yang sempurna, the only one. Tidak ada yang lainnya, hanya dia gitu. Makanya pokoknya harus sama dia. Doanya pun maksa kepada Allah, ya Allah harus sama dia. Kalau nggak sama dia, awas ya Allah. Jadi sampai kemudian doanya pun maksa-maksa kayak begitu karena menganggap bahwa itu adalah bagian dari sesuatu yang memang sempurna bagi dirinya. Padahal nggak ada yang sempurna. Jadi bagi orang lain yang tidak jatuh cinta ya, itu biasa banget. Tapi bagi orang yang sedang jatuh cinta, dia sempurna banget. Misalnya seorang cewek nih ya, seorang cewek jatuh cinta pada seorang cowok. Cewek ini terobsesi dengan cowok itu. Sampai dia mengatakan dengan kalimat-kalimat yang berlebihan karena sedang jatuh cinta. Dia satu-satunya cowok di muka bumi yang mengerti aku. Dia orang yang sangat inspiratif. Kata-katanya itu sangat inspiratif. Tadi pagi dia posting di Instagramnya. Kata-katanya sungguh menggugah. Teman-teman yang lain baca, mek koyong ini kok menggugah opo. Biasa kalau ngedek inspirasi opo. Ini bagi orang lain yang tidak jatuh cinta, itu biasa banget. Tapi orang yang sedang jatuh cinta, luar biasa kata-katanya, sangat inspiratif gitu. Padahal biasa banget bagi orang lainnya. Nah, kenapa ada seseorang yang tiba-tiba berubah sempurna? Karena Anda sedang jatuh cinta kepada dia. Dan ingat, siapapun orang yang jatuh akan bangun. Begitu dia jatuh cinta, ada saatnya nanti dia akan bangun dari jatuhnya itu. Begitu dia bangun, dia tahu bahwa ternyata kemarin itu, oh kayaknya aku salah deh. Kemarin itu salah lihat apa ya, aku pakai kacamata hitam apa ya, sehingga kok dia itu tampak sempurna banget. Ternyata setelah nikah, ternyata jebul mik kaya ngene. Tak kira apik jebul mik kaya ngene. Itu kan orang-orang yang setelah bangun dari jatuhnya itu ya. Jadi tidak bakal ada sempurna, itu nggak ada ya. Jadi kita semuanya harus menerima ketidaksempurnaan karena kita pun tidak sempurna. Begitu kita berharap kesempurnaan, maka kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Begitu Mbak, ada yang lain? Ya, ini sebenarnya banyak banget pertanyaan Ustadz, tapi karena waktu kita terbatas, mungkin itu dulu saja share kita kali ini. Mohon maaf Ustadz, jikalau waktunya sangat-sangat benar-benar terbatas, cuma 1 jam ya Ustadz ya. Dan terima kasih banyak untuk ilmunya, insya Allah bermanfaat sekali dan semoga berkah untuk Mbak. Amin, mudah-mudahan teman-teman juga sukses selalu ya. Amin. Ya, terima kasih ya Ustadz ya. Mungkin mohon maaf jika saya dalam mendampingi sharing kali ini banyak salahnya. Dan terima kasih banyak sudah membersamai kami ya Ustadz ya. Oke, sukses selalu Mbak. Sampai ketemu. Untuk teman-teman semuanya, mohon dimaafkan atas segala yang tidak sesuai dengan harapan. Kalau materi tadi pengen diminta, silakan menghubungi teman-teman penyelenggara ya. Sampai ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.